Kita bertemu lagi dalam seri kuliah Yo Berbagi. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang topik game teori atau pendahuluan terhadap game teori. Jadi, pertama akan saya jelaskan apa itu game teori. Game teori dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan matematika untuk mempelajari perilaku pengambilan keputusan dalam situasi strategis atau disebut sebagai strategic situation dalam bahasa Inggris. Apa itu strategic situation atau situasi strategis? Strategic situation adalah situasi di mana hasil dari keputusan yang diambil oleh seseorang itu tidak hanya bergantung kepada bagaimana orang tersebut mengambil keputusan, tapi juga bergantung kepada bagaimana orang lain mengambil keputusan. Sehingga keputusan itu bergantung kepada kedua perilaku orang tersebut atau yang dalam game teori disebut sebagai player. Dan situasi strategis inilah yang disebut sebagai game. Karena seringkali dalam sebuah permainan, situasi seperti ini terjadi. Kita bisa lihat misalnya dalam pertandingan tenis, pertandingan bola, di mana hasil dari suatu pertandingan tidak hanya bergantung kepada kemampuan satu tim atau satu orang untuk memainkan game tersebut, tapi juga bagaimana lawannya atau counterpartnya bereaksi terhadap keputusan yang mereka ambil. Game teori ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama, tapi pertama kali disusun sebagai sebuah ilmu ketika John von Neumann, seorang ahli matematika berkebangsaan Austria yang kemudian pindah ke Amerika, bekerja sama dengan Oscar Morgenstern, seorang ahli ekonomi dari Amerika, membuat buku bersama yang berjudul Theory of Games and Economic Behavior, di mana mereka berusaha untuk menganalisis peristiwa atau situasi interdependent ini dalam aktivitas ekonomi yang memang sangat banyak terjadi. Mungkin juga Anda pernah mendengar tentang film atau pernah menonton dulu film A Beautiful Mind yang dimainkan oleh Russell Crowe. Di film itu Russell Crowe berperan sebagai seseorang bernama John Nash, seorang yang menderita penyakit schizofren. Tapi kemudian dia di tahun 1994 menerima hadiah Nobel karena hasil studinya menemukan apa yang disebut sebagai Nash equilibrium sebagai salah satu solusi dalam game teori. Apa itu Nash equilibrium akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian ilmu game teori ini berkembang di berbagai disiplin. Pertama di ekonomi, kemudian juga di social science, di psikologi, bahkan juga di ilmu natural science. Banyak berkembang ilmu, mereka memakai aplikasi dari game teori. Bagaimana sebenarnya game teori itu bekerja? Game teori sebenarnya terdiri dari berbagai macam teknik atau berbagai macam metode. Tapi dari berbagai macam metode tersebut, paling tidak ada 3 elemen yang paling utama di dalam game teori. Yang pertama adalah pengambil keputusan. Atau disebut juga dalam bahasa Inggris decision maker, dan dalam game teori disebut sebagai player, pemain. Yang kedua adalah strategi. Strategi dalam hal ini diartikan sebagai satu set keputusan yang diambil oleh para players tersebut. Dan yang ketiga adalah payoff. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa dalam strategic situation terdapat saling ketergantungan atau interdependensi dari para player atau para pengambil keputusan. Artinya ketika player A mengambil keputusan, maka dampaknya tidak hanya diperoleh oleh pemain A sendiri atau pengambil keputusan A, tapi juga pengambil keputusan B. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika B mengambil keputusan, maka hasilnya itu berdampak kepada A dan kepada B. Dan payoff bukan hanya outcome atau hasil dari keputusan tersebut, tapi adalah bagaimana para pengambil keputusan itu memberikan value terhadap hasil keputusan. Mungkin saya akan lebih gampang untuk menjelaskannya ketika saya memberikan contoh. Oke, saya sebut di sini adalah value dari outcome keputusan.
Salah satu contoh game teori yang paling dikenal mungkin adalah Prisoner's Dilemma. Prisoner's Dilemma adalah situasi di mana kita bisa memberikan jelas sekali contoh dari situasi strategik yang saya sampaikan tadi. Mengapa disebut sebagai Prisoner's Dilemma? Karena ahli matematika yang memperkenalkan permainan ini awalnya mencoba menjelaskan tentang situasi di mana ada dua penjahat, katakanlah seperti itu, dan kedua penjahat ini ditangkap oleh polisi. Tapi polisi tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memberikan hukuman maksimum kepada keduanya. Jadi situasinya bisa saya gambarkan seperti ini. Ketika A dan B, mereka ditangkap polisi, maka polisi menempatkan mereka berdua di dua ruangan terpisah dan menginterogasi keduanya secara terpisah. Dan mereka diberi dua keputusan atau dua pilihan oleh polisi. Yang pertama, apakah dia mengaku atau tidak mengaku. Perlu diingat bahwa keduanya diletakkan polisi di dua ruangan yang terpisah, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi. Dan mereka diberikan pilihan untuk mengaku atau tidak mengaku. Konsekuensinya, ketika A mengaku dan B tidak mengaku, maka karena A dianggap telah bekerja sama dengan polisi, maka dia diberikan hukuman yang ringan. Sementara B, dia tidak mengaku, berarti dia tidak bekerja sama dengan polisi, dan polisi telah mendapatkan bukti yang kuat untuk menahannya, maka ia mendapat hukuman yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, ketika B tidak mengaku, ketika B mengaku dan A tidak mengaku, maka A mendapatkan hukuman yang tinggi. Tapi ketika keduanya mengaku, maka polisi akan memberikan mereka hukuman yang sedikit lebih tinggi, tapi tidak hukuman yang maksimal. Karena polisi telah mendapatkan bukti yang cukup, tapi keduanya mau bekerja sama dengan polisi. Tapi ketika keduanya tidak mengaku, maka polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahan mereka, sehingga mereka mendapatkan hukuman yang sedikit. Ini mungkin akan lebih gampang ketika saya tunjukkan ke dalam satu bentuk matriks. Matriksnya seperti ini. Ini A, dan di sini B. Jadi di sini mereka berdua memiliki pilihan yang sama, mengaku dan tidak mengaku. B juga mengaku dan tidak mengaku. Tadi saya sebutkan ketika A mengaku di sini dan B tidak mengaku, maka A mendapatkan hukuman hanya 1 tahun penjara. Tapi B, saya lebih gampang seperti ini. Ketika A mengaku dan B tidak mengaku, maka A mendapatkan hukuman 1 tahun penjara karena dia telah bekerja sama dengan polisi. Sementara B yang tidak mengaku akan mendapatkan hukuman yang maksimum. Karena dia pertama tidak bekerja sama dengan polisi, dan yang kedua, polisi telah memiliki bukti yang cukup untuk memberikannya hukuman yang maksimum. Katakanlah hukumannya adalah, kita sebut saja mungkin 25 tahun penjara. Maka sama juga ketika B mengaku dan A tidak mengaku, hal yang sama juga terjadi, namun kebalikannya. B mendapatkan hukuman 1 tahun penjara, dan A mendapatkan hukuman 25 tahun penjara. Namun ketika keduanya mengaku, maka polisi akan memberikan mereka hukuman yang tidak maksimal, tapi cukup tinggi juga, karena polisi mendapatkan bukti yang cukup untuk menahan mereka. Katakan saja, mungkin mereka mendapatkan hukuman sama-sama 10 tahun penjara. Namun ketika keduanya tidak mengaku, maka polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk memberikan mereka hukuman maksimum, tapi paling tidak mereka diberikan hukuman. Katakanlah di sini hukumannya adalah 5 tahun penjara untuk masing-masing.
Dalam situasi seperti ini, kira-kira apa yang akan dilakukan A dan B? Keputusan apa yang akan mereka ambil? Secara intuitif kita akan mengatakan sebaiknya mereka berdua tidak mengaku. Karena mereka hanya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Karena ketika mereka keduanya mengaku, kedua-duanya mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Payoff dalam hal ini bukanlah jumlah hukuman yang mereka terima, tapi bagaimana mereka itu menilai outcome dari keputusan mereka. Dalam hal ini tentu saja mereka menilai bahwa semakin sedikit hukuman di penjara adalah lebih baik. Sehingga 1 lebih baik dari 1 lebih baik dari 5 lebih baik dari 10, dan 10 lebih baik daripada 25. Nah, sehingga mereka berdua secara intuitif akan memilih untuk masing-masing tidak mengaku. Namun dalam game teori, terutama yang diteliti oleh Nash, tidak begitu. Akan kita lihat bagaimana untuk game teori menganalisis situasi seperti ini. Maka kita akan lihat satu persatu keputusan yang akan mereka ambil. Kita lihat pertama, A. A dihadapkan pada keputusan mengaku atau tidak mengaku. Ketika A mengaku, B juga mengaku, dan A tidak mengaku, B mengaku, maka dia akan melihat mana yang akan lebih baik. Ketika B mengaku, apakah A lebih baik mengaku atau tidak mengaku? Maka A dalam hal ini harus berpikir antara 10 tahun di penjara atau 25 tahun di penjara. Ketika B mengaku, maka lebih baik bagi A untuk juga mengaku. Karena 10 tahun penjara lebih baik daripada 25 tahun penjara. Maka dalam hal ini, ketika B mengaku, bagi A lebih baik untuk mengaku juga, sehingga ia akan menghilangkan keputusan untuk tidak mengaku. Demikian juga, ketika B tidak mengaku, maka bagi A lebih baik mengaku ketimbang tidak mengaku. Mengapa? Karena ketika B tidak mengaku dan A mengaku, A hanya mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Tapi ketika B tidak mengaku dan A juga tidak mengaku, A mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. 1 tahun penjara lebih baik dibandingkan dengan 5 tahun penjara. Maka dengan demikian, A akan menghilangkan opsi atau pilihan untuk tidak mengaku. Kita akan berpikir bahwa B juga akan melakukan hal yang sama atau memiliki rasionalitas yang sama. Sehingga ketika A mengaku, B lebih baik untuk tidak mengaku. Ketika A tidak mengaku, maka B lebih baik juga untuk tetap mengaku dan menghilangkan opsi untuk tidak mengaku. Dengan kata lain, apapun keputusan B, bagi A lebih baik untuk mengaku. Demikian juga, apapun keputusan A, lebih baik bagi B untuk juga mengaku. Maka dalam hal ini, akhirnya kedua-duanya akan mengaku. Inilah yang kemudian disebut sebagai Nash equilibrium. Dan peristiwa ini tidak hanya terjadi dalam situasi yang digambarkan dalam Prisoner's Dilemma. Kita bisa temukan situasi Prisoner's Dilemma ini di berbagai macam kehidupan kita. Jadi dari peristiwa ini atau dari contoh yang saya berikan ini, kita bisa mengetahui bahwa keputusan rasional yang diambil oleh setiap player pada akhirnya bisa menghasilkan keputusan yang suboptimal. Karena kita mengetahui bahwa sebaiknya mereka berdua tidak mengaku. Karena ketika mereka tidak mengaku, mereka berdua akan mendapatkan 5 tahun penjara. Tapi ketika kedua-duanya mengaku, mereka berdua mendapatkan 10 tahun penjara. Namun equilibrium yang terjadi menunjukkan bahwa mereka berdua harus mengaku. Dan peristiwa ini banyak terjadi di mana-mana. Ini juga terjadi misalnya di situasi pengambilan natural resource misalnya. Ketika seseorang mulai mengambil resource yang banyak, mungkin pada satu saat itu dia mendapatkan hasil dan orang lain tidak mendapatkan hasil. Tapi kemudian ketika semua orang mengambilkan resource itu bersamaan, semua orang pada akhirnya mengalami resource yang berkekurangan atau kekurangan resource, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi yang mendapatkan resource tersebut. Atau yang bisa disebut juga sebagai tragedy of the common. Nah, dalam hal ini, game teori mampu menjelaskan kenapa pada akhirnya collective decision yang diambil oleh para player itu berujung kepada hasil yang suboptimal, di mana equilibrium yang terjadi bukanlah sesuatu yang optimal.